Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pian? Luar biasa Mas Bro. Teman-teman semua, sahabat apa nih, LTV ya? LTV ya, ini L Smart ya kalau di L Smart ya, dan citraalam.id ya. Ya. Ya, selamat pagi. Salam nasional Merdeka. Oke, Bang Lukman, di sini kita nih live nih. Ya, kita coba live ini ya Bang ya. Kita mau bicara tentang program terbaru nih dari Citra Alam Group ya. Kita sekarang sudah bergandengan tangan nih dengan Pak Lukman. Kita bersama-sama untuk membangun Citra Alam Group. Ya. Oke, ini kita mau tanya-tanya nih. Boleh. Program terbarunya apa nih dari Bang Lukman nih untuk Citra Alam Group? Oke, untuk Citra Alam ya. Iya. Jadi Citra Alam itu kan punya mandat yang luar biasa, itu dari para stakeholdernya, dari Pak Irwan Hasanuddin dan Pak Edi Suryadi. Di samping juga daripada seluruh masyarakat Citra Alam atau Citra Group. Itu menginginkan Citra Alam Riverside menjadi tempat pariwisata terbersih se-Kabupaten Bogor. Luar biasa. Itu, harapan saya semoga tercapai nih Citra Alam. Yap. Yeah. Itu kita kasih range waktu sampai 2024 tuh Pak. Jadi kita punya kurang lebih 2 tahun mewujudkan cita-cita yang luhur daripada stakeholder dan masyarakat Citra Group. Nah, program yang apa ya? Program yang nantinya mengusung tujuan yang luhur itu salah satunya adalah ekowisata dan ekocamp tuh Pak. Ceritakan itu satu persatu nih buat pemirsa yang pada nonton di sini nih. Untuk ekowisata sendiri Bang. Ekowisata itu adalah sebuah sarana yang kita lahirkan untuk pelatihan dalam pengolahan sampah organik dan non-organik itu Bang. Jadi peserta dibawa untuk praktek langsung ya? Praktek langsung. Mereka kita kenalkan dari bahan bakunya, kemudian cara pemilahannya dan prosesnya untuk menjadi produk daur ulang. Itu kalau sampah organik itu kita konversi menjadi pupuk kompos dan mol. Mol apa tuh? Itu mikroorganisme lokal. Mol itu digunakan untuk membuat si pupuk komposnya atau bakteri pengurai itu. Jadi kalau mol itu biasanya dijual di toko-toko pertanian namanya E4. E4 mikroorganisme lokal. Kita pakai molnya. Mol itu kita buat sendiri dari sampah buah-buahan ya kan yang kita dari pengunjung itu ya di Citra Alam ya? Ya betul sekali. Jadi mol ini nanti yang akan digunakan sebagai bakteri pengurai pembuatan dari pupuk kompos. Itu untuk pengolahan atau daur ulang sampah organiknya. Untuk daur ulang sampah non organiknya itu nanti akan kita konversi menjadi kertas daur ulang dan cacahan plastik Bang. Cacahan plastik. Kertasnya itu bahannya dari apa tuh kertas? Daur ulang kertas itu? Kertasnya itu bekas kertas buku tulis yang udah nggak kepakai, koran, kardus, karton, apapun itu jenisnya masih disebut kertas, itu masih bisa kita lakukan proses daur ulang. Itu sudah ready tuh ya alat-alatnya ya? Yap, insya Allah kita sudah siapkan alat-alat untuk praktek pembuatan kertas daur ulangnya. Kemudian yang nantinya kertas daur ulang itu akan kita jadikan karena pelatihannya dasar ya, kita jadikan kertas lembaran daur ulang tuh. Dari kertas lembaran daur ulang ini nanti si anak-anak dirangsang untuk imajinasinya membuat karya seni. Entah itu nantinya jadi kotak tisu ataupun kotak tempat pensil atau lembaran kertas yang nanti dijadikan untuk kanvas melukis dia. Keren. Jadi kita coba manfaatkan kertas daur ulang tersebut untuk karya seni atau kegiatan lanjutan. Itu kan biasanya di sekolah ada tuh ya kegiatan karya seninya. Nah kemudian untuk cacahan plastiknya, jadi sampah-sampah plastik yang kita kumpulkan dari tempat sampah terpilah itu nantinya kita cacah
Oke. Pencacahan itu adalah tahap 1. Grade A itu yang bening, grade B itu yang bening tapi ada warnanya, grade C itu yang putih kapur untuk Class D. Oke. Nah, terus selain itu, tahap kedua daripada pencacahan itu kan masuk ke dalam proses biji plastik. Oke. Tahap ketiganya baru masuk ke dalam proses injeksi atau molding atau pencetakan barang jadi. Nantinya ke depannya di Citra Lambung akan seperti itu, Bang. Sampai produk jadi tuh prosesnya. Bisa jadi kayak mangkok atau apa ya? Mangkok, pot, gayung, iya. ataupun apa yang diinginkan pasar sekitar tuh. Oke. Nah sebenarnya sih saya mau tanya nih, Bang Lukman ini sudah bergerak di lingkungan hidup ini sudah semenjak kapan sih Bang Lukman? Ini semenjak 2018 tuh ya. Luar biasa ya. Sekarang 2002 ya. Hampir 4 tahun ya kurang lebih ya. 4 tahun. Sudah berapa sih peserta dari mana aja sih yang sudah datang ke RPSC sekarang ini Citra Alam Group ini? Pesertanya itu dari Palembang, Palembang, dari Kalimantan, khususnya daerah Tarakan sih. Oke, Tarakan. Terus dari Riau, Papua, Padang, Brebes, Bandung, Jombang, Jawa Tengah itu di mana? Pokoknya itu hampir seluruh Indonesia. Dari berbagai Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu datang loh. Walaupun nggak setiap bulan datang, tapi dalam 4 tahun ini mereka sudah banyak kunjungan. Bahkan kemarin di awal tahun 2022 ya, saya sempat dapat undangan tuh ke Kalimantan dari gubernurnya untuk melakukan proses recycling dari A sampai Z atau dari masuk barang mentah, keluar barang jadi di wilayah mereka. Iya, di daerah pada saat itu daerah Tarakan juga, Tarakan. Tanjung Selor tepatnya. Jadi tepatnya di Tanjung Selor itu dari bupatinya. Siapa tuh namanya? Bupatinya siapa ya? Jadi dari yang punya wilayah itu bupatinya, tapi itu mandatnya dari gubernurnya. Bapak Gubernur nanti coba kita cek. Salamin dong. Assalamualaikum Bapak Gubernur, apa kabar? Gubernur, wah ini Bro Lukman sekarang lagi ngobrol di sini nih. Ya. Salam terus Pak Gubernur. Semoga sehat selalu Pak. Sehat selalu. Programnya itu bisa berjalan. Dan itu program itu ada CSA dari PT Mahadana Atu Energi itu Pak. Tuh iya benar luar biasa. Dan saya dengar-dengar kan kemarin ya dari marketing Citra Alam Group aja. Bro Lukman nanti di bulan ini rencananya di bulan ini ada penyuluhan. Ada penyuluhan di mana tuh? Itu dari dinas atau dari pengadilan daerah Jakarta Pusat. Jadi nanti kita di tanggal 30 itu ada penyuluhan kepada kurang lebih 80 sampai 100 peserta ya. Luar biasa. Jadi itu ibu-ibu dari pengadilan daerah Jakarta Pusat, kita nanti ada di hotel apa ya kemarin ya? Ya di daerah Senen, hotel daerah Senen, masuk ke sana untuk memberikan penyuluhan. Karena kan kalau di pengadilan itu ibu-ibunya tahunya bagaimana hukumnya ya. Benar. Hukum tentang perceraian kah, atau tentang harta gono gini kah, atau kasus pembunuhan dan sebagainya. Tapi hukum tentang persampahan kayaknya perlu juga ya. Karena sampah itu kan pada dasarnya adalah sesuatu hal yang ditinggalkan daripada kegiatan aktivitas manusia sehari-hari itu. Muncullah sampah. Betul. Dan disebut sampah itu karena tempatnya kali mungkin ya? Ya, karena sampah itu tidak dibuang pada tempatnya. Tempatnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di kasur atau di ruang tidur ya, kamar tidur kelas ini ya misalnya ya, ada ranting ataupun pasir ataupun batu, kan itu kita sebut sampah. Karena apa? Nggak pada tempatnya. Tapi kalau batu ada di kali atau ranting ada di hutan, ya memang tempatnya. Memang pada tempatnya. Akhirnya mereka bukan sampah. Kita sebut ranting nih yang jatuh, ada batu. Tapi disebut sampah karena nggak pada tempatnya. Tempatnya tidak pada tempatnya. Betul. Ya seperti kotoran hewan lah misalnya ya. Sorry ya kalau misalnya. Seperti kotoran hewan mungkin kalau di meja itu disebut kotoran ya. Betul. Tapi kalau kita taruh di tempat yang benar itu jadi pupuk malah. Betul sekali. Iya betul ya.
Yang lebih sampah itu kan berarti apa? Manusianya tuh. Oh gitu ya. Karena apa? Sampah Penghasil itu kan, mungkin ya, bukan manusia, penghasil sampahnya ya. Penghasil sampah si manusia itu karena manusia itu belum paham betul bagaimana cara pemilahan dan pengolahan. Minimal dia nggak usah melakukan pengolahan deh, karena pengolahan kan sudah ada banyak tempat ya, dari bank sampah kan atau dari instansi pemerintahan. Sudah banyak penyuluhan dan pengolahan. Nah, tapi minimal si masyarakat atau penduduk Indonesia itu mulai belajar melakukan pemilahannya. Sehingga nantinya sampah itu tidak terlalu berat dilakukan pengolahan. Dan Indonesia ini, kalau negara kita ini nomor berapa sih? Indonesia ini kurang lebih ya 10 besar ya. Penyumbang sampah di dunia terbesar. Luar biasa kita nih. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus banyak belajar nih, pengetahuan tentang bagaimana sih mengolah sampah ya. Iya. Tapi kan tingkatannya ya nggak hanya untuk perusahaan atau apa ya, kelasnya yang dewasa ya, bahkan anak-anak juga bisa ya. Universal Pak, jadi dari TK, SD, SMP, SMA, terus memang seharusnya dari TK dasar. Mereka sudah kita brainstorming bagaimana mereka memiliki beban moral dan tanggung jawab terhadap sampahnya yang mereka hasilkan itu ya. Betul. Jadi tadi selain ekowisata, kita ada satu program lagi itu EcoCamp. EcoCamp ceritakan. Jadi kalau ekowisata tadi adalah kegiatan 1 hari. EcoCamp ini adalah kegiatan 2 hari 1 malam. Apa aja tuh rentetan kegiatannya tuh? Yang day one atau hari pertama itu EcoCamp adalah camping ramah lingkungan. Di mana si para peserta nantinya itu diajak untuk susur sungai ataupun susur lingkungan atau trekking ke gunung. Kalau di situ kan ada dekat, kalau di Citra Alam Group kan kita tahu ya, di situ ada tempat air terjun mungkin ya, ke situ ya sambil melihat air terjun bisa. Gitu ya. Air terjun mungkin ya, ke situ ya sambil melihat air terjun bisa. Gitu ya. Jadi pemilahan terus nyajak. Hari keduanya itu adalah camping penghijauan alam. Dan hari keduanya sampah organik yang dipilah di hari pertama itu dilakukan proses pembuatan pupuk kompos. Mereka praktek dari pagi, mereka praktek pembuatan pupuk kompos. Bagaimana cara pengenalan bahan bakunya, mesin yang digunakan ataupun prosesnya itu mereka kita ajarin dari situ. Iya, berarti kan mereka ada juga, misalnya mereka mungkin tahun ini periodenya awal mereka menanam ya. Mungkin tahun depan ya mereka bisa memanen atau menengok hasil apa sih, karena kan kita punya tanggung jawab juga ya. Ketika kita menanam pohon itu kita harus punya tanggung jawab juga ya untuk merawatnya. Betul. Jadi setelah pupuk kompos itu dibuat ya, itu nanti kan nggak langsung jadi. Jadi pupuk kompos yang sudah dibuat di hari pertama, hari kedua mereka melakukan EcoCamp, itu kita fermentasikan selama 4 minggu. 4 minggu ya. Jadi setiap 1 minggu sekali dibalik ya kan. 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi minggu sebenarnya prosesnya cuma 3 minggu, tapi 1 minggunya itu adalah proses pendinginan. Karena kan di minggu pertama sampai minggu ketiga itu pupuk kompos itu panasnya sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius tuh. Lumayan ya. Lumayan. Jadi kalau taruh telur ya kan itu bisa matang di situ. Itu saking tekanan uapnya itu ya. Saking panasnya proses fermentasi di sini. Jadi ada proses fermentasi yang dilakukan untuk mengurai bahan-bahan pembuatan pupuk kompos tersebut. Nanti mereka itu ke gunung atau ke sungai ataupun ke lingkungan, mereka bawa bibit pohon sama pupuk kompos. Tapi pupuk komposnya itu buatan peserta yang sebulan lalu ya kan. Jadi udah kita siapin. Jadi gantian ya. Peserta bulan lalu udah bikin, udah jadi, kita kasih untuk yang peserta bulan sekarang. Seperti itu. Jadi mereka bawa bibitnya dari kita siapin, terus pupuknya kita siapin. Mungkin mereka juga bagus ya, mereka ketika pohon itu ditanam mereka meninggalkan kenangan dengan atas nama mereka ya. Iya, jadi nanti pohon itu kita labelin ya kan, nama sekolahnya, nama mereka, sehingga mereka bisa continue tuh datang, mau 3 bulan sekali. Makanya kalau mereka mau berkunjung main, kan ini pohon yang gua tanam loh ya. Mereka bisa ngeliat sampai pertumbuhannya dewasa tuh kayak apa di situ. Keren bro gitu. Iya, kalau kita lihat kan memang sampah memang harus ada ada cara ya. Tapi kebanyakan juga kan orang yang nggak tahu bagaimana sih edukasi terkait pengolahan sampah itu. Makanya kan hadirnya Bro Lukman ini kita dengan bergabung di Citra Alam Group ini supaya mengedukasi ya
bagusnya sih memang anak-anak dari mulai tingkatan tadi ya TK, kegiatannya kan bahkan ada sih di program-program sekolah ini juga kan memang ada ya Senkem itu ya. Yap, Senkem, terus juga memang kita tahu ya di G20 aja bicara tentang lingkungan hidup kan. Ya, betul. Ya, artinya memang kita ini kan negara sudah disambut manis ya sama negara-negara lain ya. Setidaknya kita sekarang sudah bangun menyadari ya bahwasannya Indonesia pun bisa bersih ya. Insya Allah bisa bersih dengan bersih. adanya agenda tersebut ya. Oke. Berarti kan kita sekarang aja dengan acara seperti ini aja ini untuk mengedukasi kita ketika sehari-hari kita. Karena kan mungkin di Citra Alam Bro Lukman berikan ini kan ya harus dipraktekkannya sebenarnya kan di kehidupan sehari-hari ya, kan gitu ya. Kita hanya memberikan ini loh tekniknya, ini toh caranya, bagaimana cara mengolah sampah itu gitu. Karena kan semua mungkin ya di rumah pada punya tanaman sendiri dan menghasilkan sampah juga tentunya setiap rumah tangga ya gitu ya. Oke Bro Lukman. Pak Pian, saya izinin mulai nggak Pian? Oh ya boleh dong. Oke, ini by the way ini gelasnya ada merek Universal Mart nih ya. Oh iya. Ini Universal Mart ini apa sih Pak? Oh ini e-commerce ya. Kalau E-commerce. iya e-commerce dan juga tuh ada produk-produk itu. Ini bisa ditemui di Tokopedia, Betul. di Shopee, kemudian Bukalapak, Bukalapak, Lazada. bahkan dia tuh cabangnya sudah lumayan. Sudah lumayan. 12 cabang. 12 cabang. Oke, ini salah satu produknya Bang. Ada apa aja nih Bang? Wah, Ada madu herbal ganggang hijau. Oke. Oh, ini produk terbarunya madu hijau ini ya. Jadi teman-teman yang punya bermasalah yang sering apa ini ya? Penderita darah tinggi selama penggunaan konsultasi terus tidak ini ya untuk ibu hamil nggak boleh ini, tidak boleh juga digunakan dalam minggu, terus juga madu gangga. Oke teman-teman, kalau untuk darah yang tinggi terus cara untuk darah rendah juga bisa, teman-teman bisa konsumsi ini juga nih gitu. Oke, ini juga ada madu hijau yang Wah ini populer banget ini. sudah melanglang buana ini ya. Ini saya lihat kalau di TV ini acara itu ada aja nih madu hijau ini. Oke, ini kita coba lihat. Ini salah satu khasiatnya adalah membantu meredakan gangguan lambung seperti perut kembung, mual dan muntah. Mah ini kan orang-orang Rata-rata ya? rata-rata ya, dan itu sulit Pekerja biasanya. sulit untuk sembuh karena Iya. udah kronis tuh ya Betul. lambungnya. Tapi dengan adanya madu hijau ini, insya Allah bisa meredakan penyakit dan menyembuhkan penyakitnya. Oke iya. Jadi Selain itu juga ada madu Exform. Ini manjakan plus ini untuk membantu menjaga kesehatan organ intim pada wanita. Ini buat buat cewek-cewek cewek yang nggak pede Iya, ya kan, atau nggak apa pede. ini bisa. Kan yang harus dijaga lah kan Iya. gitu. Supaya apa ya? Biar suaminya makin jatuh cinta ya. Betul ya, buat pengantin baru ya, konsumsi ini luar biasa. Ini madu Exofem ini Iya. bisa diorder di Universal Mart ya, di Tokopedia-nya. Itu ada lagi apa tuh? Lazada. Jual apa tuh? Ini madu Nuruten, Nurut. Nah, meringankan gejala hipertensi. Oh, ini kalau hipertensi ini hipertensi itu sakit kepala ya? Atau sakit kuning atau apa ya? apa tuh hipertensi itu? Hipertensi ya, sepertinya itu. Ya mungkin teman-teman bisa lihat lah keterangannya itu ada di apa ya, detail produknya ya, biasanya ada ya. Ini madu Nurtens. Iya. Karena di Al-Quran itu kan aku turunkan obat, segala obat itu Iya. madu. Ini madu ada di sini. Kita madu Iya. semua nih. Ini Jadi, madu Prowasir juga ada. Jadi yang suka yang Oh, duduknya iya. ambeien atau apa. Prowasir. Oke. yang nggak nyaman, yang sering kerjanya banyak duduk. Ya, Ini teman-teman. di Universal Mart ini kayaknya semua jenis madu dan kegunaan untuk menyembuhkan penyakit ada semua ya. Yang nggak Dan ada tuh, terpercaya ya di Universal Mart ya. yang nggak ada paling madu istri kedua, istri ketiga. Oh, itu nggak ada itu ya. di madu, Itu di madu, itu di madu. Janganlah, gitu. jangan bro. Oke. Ya, di situ juga. Ya teman-teman, ya silakan cek aja produk-produknya, dan juga kita juga dari tadi ya teman-teman sudah kita sampaikan ada program terbaru yang bagi penggagas guru-guru pendidik ya. Ya, untuk para Pemerintah. Iya. Tapi kan kalau sebenarnya untuk pemasaran sampah ini bukan cuma di pendidikan, Ya, pasar. tapi semuanya global itu ya. Padahal setiap perusahaan kan harusnya ada program CSR ya. Oke, ya betul. Betul, itu juga kan memang harus. Karena kan setiap pabrik kayak pabrik itu kan mereka punya limbah ya. Harusnya memang
sudah ada tuh program seperti itu. Dan perlu juga tuh mereka tahu ya tentang cara bagaimana mengolah ya hasil-hasil sampah itu ya, sisa-sisa sampah ya. Kalau yang masih bisa dimanfaatkan alih guna ya atau dirubah ya, itu kan masih bisa. Tapi kan yang namanya sampah betul, saya pernah ngobrol sama Bro Lukman kan katanya memang ada yang namanya terakhir itu apa sih namanya? Kalau recycle ya atau apa? Akhir dari sampahnya residu itu ya. Nah bahkan di luar negeri sudah dilakukan gimana tuh residu itu? Untuk residu kita coba lihat Jerman dan Singapura ya. Kalau di Singapura itu residunya dari proses pembakaran sampah melalui mesin senator itu dijadikan pulau buatan. Oh, kalau kayak kita tuh yang di sana tuh yang pulau apa namanya? Itu ya reklamasi. Di pulau reklamasi. Itu di Singapura deh. Tapi kalau di Indonesia kan pakainya pasir lagi. Tapi kalau di Singapura itu menggunakan residu dari sisa pembakaran akhir sampah. Berarti kan udah nggak sisa, jadi bermanfaat. Jadi jalanan ya, betul. Jadi ya. Pulau deh, jadi pulau buatan dari. Ya harusnya kan kita sering ya. Ya arah kita buka kantor ini aja lah. Daripada itu mendingan pakai residu gitu ya, rapi ya. Ya, di samping itu pun kan residu itu mengandung salah satu zat yang digunakan untuk tanaman atau untuk pengikat zat tanaman itu disebutnya apa ya, abu bakaran. Abu bakaran itu adalah zat yang diperlukan untuk mengikat nutrisi tanaman sehingga tanaman itu bisa tetap hidup disimpan di dalam abu bakaran. Nah itu residunya tuh. Makanya bisa jadi pupuk juga bang. Oke. Cuman kelas residu sampah yang seperti apa kan? Ya nanti sebenarnya Bro Lukman tuh yang lebih paham ya. Kalau di sini kan kita cuma ngobrol. Ya paling berapa ya? 1/4 kali ya. Ya baru ya dikit ini ya. Masih banyak ahli-ahli yang bergerak di dunia persampahan ataupun teknologi penguraian sampah dan sebagainya. Betul. Karena bahkan sampah itu aja, dari sampah aja bisa menjadi mata usaha ya. Betul sekali. Iya betul ya. Iya jadi jangan kita geli dengan sampah sebenarnya, karena sampah itu juga masih bisa dimanfaatkan ya. Masih banyak manfaat untuk sampah itu kan. Masih banyak. Asal jangan jadi sampah masyarakat. Jangan ya. Jangan jadi sampah masyarakat kita semua. Ya ngomong-ngomong berapa nih? Ini kan kita kameranya kejauhan nih ya, Bro. Ya. Berapa sih, Bro itu? Nggak ada yang nonton. Nggak apa-apa, kita tetap semangat. Yang penting program kita luar biasa. Jadi kita satu orang. Terima kasih yang nonton kita nih berdua. Ya. Jadi siapa yang nontonnya kira-kira? Tapi terima kasih sudah menggunakan waktunya mendengarkan ocehan kita tentang sampah, ya kan? Betul. Memang mungkin ya banyak yang orang yang masih apa sih sampah gitu. Tapi sebenarnya hidup bersih itu lebih baik. Jauh lebih baik dong. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kalau orang yang jorok itu berarti nggak punya iman. Wow, bahaya ya. Nah, gimana kalau nggak punya iman ya nggak kenal Tuhan deh. Betul Bang. Oke. Ya banyak lagi sih di Citra Alam Group juga nggak dari ini program terbaru, kita juga ada kegiatan outbound, gathering, atau mungkin ada yang keluarga yang mau santai-santai, yang nginep camping bisa. Nah kalau terletak posisinya di Bro Lukman ini di Citra Alam Group ini, setelah masuk nanti ada belok kiri ya. Ya betul. Belok kiri nanti arah di samping LPK YBHS ya. LPK YBHS itu bergerak dalam tenaga magang ya di depan. Nah Bro Lukman itu di situ apa sih ya, tempat produksinya ya. Nah, di situ nanti kegiatan, tempatnya asik banget, sejuk. Ya, yang jelas ya, karena di pegunungan ya. Betul. Gitu yang pada suntuk, pada di hiruk-pikuk kota, kemacetan, kendaraan banyak. Ya, sekali-kali perlu healing juga ya. Ngilangin bete ya. Perlu lah. Bisa santai di sana, nyobain menu-menu makan kita juga, kan gitu ya. Dan juga bisa foto-foto. Kedepannya sih kita Citra Alam Group akan membuat spot-spot foto. Bahkan nanti ada rencana kita membuat kafe, oke. Kafe, terus kita mau siapkan nanti ada glamping. Nah, nanti karena memang kita dalam proses ya seperti yang kita ketahui juga Bro Lukman. Karena kan saat ini pariwisata khususnya, pariwisata ini baru dalam tahap
Step kedua setelah pandemi 2 tahun kita. Bayangkan. Dihajar pandemi, ya kan? Orang nggak boleh keluar, wisata kan memang ya harus berkunjung. Kalau orang nggak boleh berkumpul, ya wisata gimana? Bayangkan berapa kepala keluarga yang kehilangan Pendapatannya. Luar biasa itu. Bahkan Citra Alam aja sampai kena efeknya ya. Bahkan ya sekarang kita perlahan-lahan sih sudah memperbaiki fasilitasnya buat para pengunjung ya. Mohon maaf kalau memang pelayanan kita belum maksimal ya. Ya harapannya sih ini pandemik nggak ada lagi nih, supaya ya orang-orang juga udah bosan kali ya di dalam rumah terus ngirup bau mulutnya sendiri ya. Iya kan pakai masker gitu, ngirup bau mulutnya sendiri ya. Kita belajar sih, oh ternyata mulut kita bau ya harus kita gosok gigi dan sebagainya. Gitu. Iya nih, ini jam istirahat sebenarnya ya Bro Lukman ya. Ini jam 12.28 ya. 12.28. Udah lapar belum orangnya? Ini buat para penonton yang setia nih, walaupun satu orang, tapi dari satu orang ini semoga informasi bisa nyebar ya. Oke. Terima kasih sudah nyaksin kita berdua. Next time kita akan coba live di tempat produksinya atau tempat kegiatan daripada ekowisata dan ekocamp. Itu bagus ya, jadi kita coba kasih lihat view daripada Citra Alam Riverside sebagai tempat pariwisata dan edukasi di Kabupaten Bogor. Oke, Yang insya Allah dalam 2 tahun ke depan dia akan menyandang gelar tempat pariwisata terbersih 1 Kabupaten Bogor. Luar biasa, semoga tercapai dan doakan bersama dukungannya semuanya teman-teman. Ya kita jaga kebersihan ya, baik di lingkungan kita sendiri maupun negara kita. Yuk, salam dari kami, saya Bang Pian dan ini Bang Lukman. Salam lestari ya kalau kita ya. Salam lingkungan hidup, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa ya? Abis ini